Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, Palit channelnya masyarakat rendah ke bawah. Alhamdulillah, ini tadi habis paku-paku begesting. Nanti akan dilanjutkan ngecar lagi dindingnya, demikian. Namun seperti biasa, kita akan ngomong-ngomong kembali tentang apa supaya nasib kita, para pekerja-pekerja buruh, masuk tukang, pembantu tukang, supaya ada perubahan. Ini kadang-kadang teman-teman juga bingung mau berubah seperti apa toh ini tukang-tukang batu ini. Itu kalau berubah kaya kelihatannya ya kaya akan hati ya Pak ya. Harus suruh sabar dan sabar dan sabar. Sabar tawa apa? Iya. Tapi tawakal dan sabar itu juga merupakan salah satu cita-cita bagi teman-teman masyarakat golongan rendah ke bawah. Ini yang perlu ingin saya sampaikan, bahwa dinamika pergaulan di lingkungan pekerjaan proyek ini kadang-kadang perlu dinamika yang positif dan dinamis. Maksudnya supaya di antara teman-teman itu saling membantu, rukun, guyup, ya. Tidak ada sebuah perselisihan di antara teman-teman seperjuangan di suatu proyek. Apa konsepnya? Nah, ini perlu saya sampaikan. Konsep-konsep ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya, supaya semua itu bisa tenang, tentram. Yang nomor satu, konsep-konsep itu nomor satu ya, prinsip-prinsipnya adalah prinsip mengalah. Nah, waduh, ini angel sing ngalah iki. Karo kancane ya kalau bisa ya mengalah-alah dikit gitu. Insya Allah itu nanti akan tidak terjadi satu konflik. Yang kedua, nah ini yang kedua itu di saat bekerja, di saat terik matahari panas sedang lelah itu harus dihindari bicara, dihindari banyak bicara, dihindari banyak ejekan-ejekan kosong yang tujuannya itu adalah berguru. Itu nanti akan bisa menyebabkan kefatalan, bisa konflik, bisa bertengkar di antara masyarakat rendah ke bawah tadi. Wis ra duwe karo kancane do tukaran, sudah ndak ada uang, sudah jadi orang nggak punya, mosok sesama orang ndak punya kok bertengkar. Nah, ini makanya perlu dijaga. Harus banyak diam di saat terik matahari panas. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak kita inginkan, yang tidak baik gitu. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang yang ketiga itu ya, itu masalah perintah. Nah, ini sesama pekerja itu jangan suka merintah kancane. Ini kan ya bos ya. Sekarang itu pekerjaannya ya suka merintah boleh, tapi jangan suka memerintah terus. Di perintah
Tolong jigoke iki, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini. Terus saja. Itu kadang-kadang itu yang diperintah itu males. Kadang-kadang bisa jengkel. Bahkan itu minum itu dekat, tolong ambilkan minum itu. Nah, kok enggak diminumkan sekalian. Nah, ini termasuk salah satu bentuk cara-cara konsep-konsep yang harus dikerjakan di lingkungan pekerja. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat itu barangkali ini ada usulan dari teman-teman. Apa kira-kira iki? Sing marai do tukaran iki lho. Apa kira-kira? Tolong. Hah? Apa? Apa gaji? Oh gaji, oh gajian, oh ya. Ini kalau gajian ini biasanya kaitannya dengan bos, baik kaitannya dengan pemborong. Oleh sebab itu, sebelum bekerja itu diupayakan, diusahakan harus ada transaction atau transaksi kalau bahasa Jawa. Nek carane bahasa Inggris ya rembukan, ya. Lingkit Inggris itu rembukan demokratik, ya, demokratis. Hah? Ya. Tanya dulu, ya, terus ada rembukan kesepakatan. Makanya kalau ada miskomunikasi masalah jumlah gajian, jumlah bayaran, waktu bayaran itu harus dirembuk. Itu gajiannya berapa, ya tak, untuk pembantu berapa, untuk tukang berapa, dibayarkan setiap berapa hari sekali atau tanggal berapa. Ini di Balikpapan ini biasanya ada yang 2 minggu sekali ya, setiap tanggal 2 dan setiap tanggal 16 ya. Setiap tanggal 2 dan setiap tanggal 16. Oh ya. Oke, itu ya. Ya, oke. Kemudian yang keempat itu ya. Oh, yang kelima. Nah, kadang-kadang pertengkaran dengan teman itu masalah keuangan. Misalnya satu contoh. Itu sudah sama-sama gajian, terima gajian. Itu temannya misalnya uangnya dikirim ditransfer semua. Nah, setelah habis untuk beli kopi pinjam temannya. Angger setiap habis pinjam temannya. Ini kadang-kadang temannya juga bisa jengkel, ya dah. Nah, ini oleh sebab itu para penerima gaji di proyek harus dipikirkan. Nanti untuk kebutuhan rokok saya berapa, untuk kebutuhan yang lain nek mangke harus dihitung ya. Itu berapa? Kemudian yang saya kirimkan berapa? Yang saya transfer ke istri berapa? Sehingga nanti tidak selalu merepotkan temannya. Ya, Bra. Kadang-kadang temannya itu kalau sekali 2 kali sih no problem. Ya toh? No problem. Tapi kalau setiap habis gajian uang dikirimkan semua di istrinya atau untuk beli apa. Wah, beli apa namanya? Beli apa gitu, Mas? Untuk Magicom, untuk beli motor, untuk beli apa. Nanti habis sebentar tuh pinjam temannya. Ini juga membuat konflik, ya lah. Oleh sebab itu, konflik-konflik di dalam lingkungan pekerjaan proyek ini jangan sampai terjadi. Sumbu konfliknya harus diperpendek. Bagaimana?
Ya itu tadi harus saling pengertian, saling mengerti. Apalagi kita sesama sahabat. Apa tuh sahabat itu? Sahabat itu adalah orang-orang yang apapun ya, yang sewaktu kita mampu untuk memperjuangkan, ya, gitu, untuk berteman, gitu, untuk wani mengorbankan diri, gitu. Kemudian yang terakhir ini tips yang ke-6 ya. Ini masalah tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Oke, kalau pekerjaan ini saya ya udah dikerjakan apa mestinya. Ini pekerjaan ini dikerjakan apa mestinya. Jadi sesuai. Hah? Iya. Begitu ya. Saya kira itu untuk tip-tip kita supaya kita bisa lebih dinamis di dalam tata cara bergaul di lingkungan pekerja di proyek ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.